Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Lani. Saya berasal dari UNM 4 dengan nomor induk mahasiswa 21060-2104. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasi yang mencakup ruang lingkup operasi dan peran manajer operasi. Baiklah, manajemen operasi merupakan pengendalian input-output sebagai hubungan yang dinamis yang berlandaskan konsep pendekatan sistem. Unsur utama manajemen operasi pertama adalah input yang digunakan dapat bersifat sederhana atau kompleks. Proses transformasi yang diperhatikan dalam proses transformasi adalah efisiensi, kualitas, tenggang waktu, dan fleksibilitas. Kegiatan penambahan nilai output berupa barang atau jasa. Pada ini adalah tabel lingkungan ekonomi. Input, bahan, tenaga kerja, modal, manajer. Pada penyesuaian kebutuhan, proses informasi, penguasaan output barang jasa, dan pada ini feedback information, perbandingan kenyataan dan keinginan. Tabel kedua, contoh sistem operasi perguruan tinggi. Pada inputnya adalah calon mahasiswa, perpustakaan, gedung, dan lain-lain. Penyesuaian kebutuhan, proses transformasi, penguasaan outputnya, lulusan D1 sampai S3. Pada manajemen operasi, lingkungannya, ini tabel pada lingkungan ekonominya, input masuk kepada penyesuaian kebutuhan, berproses menjadi penguasa output, feedback information yang berkaitan pada penyesuaian kebutuhan dan penguasa output. Manajemen produksi adalah proses transformasi input menjadi output berupa barang atau jasa secara terarah dan sistematis, yang dikatakan oleh Krajewski dan Richman di Yamit tahun 1996. Ruang lingkup manajemen operasi. Manajemen operasi sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik mempunyai tujuan menghasilkan barang dan jasa, mempunyai kegiatan menjadi proses transformasi, dan ketiga, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Keputusan yang diambil dalam ruang lingkup manajemen operasi, pertama, perencanaan output, 2, desain proses transformasi, 3, perencanaan kapasitas, 4, perencanaan bangunan pabrik, 5, perencanaan tata letak fasilitas, 6, desain aliran kerja, 7, manajemen persediaan, 8, manajemen proyek, 9, pengendalian kualitas, dan 10, keandalan kualitas dan pemeliharaan. Fungsi manajemen operasi: menentukan layout produktivitas secara efisien, pemeliharaan agar tercipta kontinuitas produksi, meminimalisir produk cacat atau gagal, menentukan desain produk, menentukan schedule kerja yang efektif, mengevaluasi biaya dan tambahannya dari tambahan jam kerja, memperbaiki sistem informasi dengan supplier, dan efisiensi produk. Pada poin-poin ini kita bisa melihat ini adalah poin-poin yang sangat penting. Berarti pada poin pertama, menentukan layout produksi secara efisien, dikarenakan jika tidak efisien, layout produksi tidak akan baik. Setelah pada poin kedua, pemeliharaan agar tercipta kontinuitas produksi. Jika produktivitas tidak dipelihara, maka keberlangsungan untuk melanjutkan produksi tersebut akan terancam pastinya, karena kan mungkin konsumen yang tidak suka dengan kualitas produk yang terus memburu, yang tidak ada perkembangan dan penambahan produk dalam segi kualitas maupun kuantitas, seperti itu. Dan poin ketiga, meminimalisir produk cacat atau gagal. Nah, seperti yang kita lihat pada pasar-pasar yang sering kita jumpai, dalam industrial besar sangat jarang kita menemui cacat produk, dikarenakan pada awal produksi produk-produk cacat ini langsung di reject dan tidak akan dipasarkan,
karena kan ini tidak sesuai dengan SOP yang sudah mereka berikan di sana. Hasil produk-produk tersebut jika bisa diolah kembali, maka akan diolah kembali menjadi produk yang lebih baik, yang sempurna. Jika tidak, maka akan dibuang produk tersebut demi menjaga kualitas dari produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, menentukan desain produk. Desain produk adalah hal yang sangat penting dikarenakan tidak sedikit orang yang melihat desain dan akan tertarik. Itu menjadi daya tarik utamanya. Seperti kita lihat desain mobil Avanza sini yang sama akan kalah dengan desain mobil baru yang sekarang. Orang ketika melihat desain, dia akan tertarik dan menimbulkan rasa suka terhadap produk tersebut. Dan tanpa memikir yang terlalu panjang, dia juga bisa langsung suka terhadap produk dan kemungkinan akan membelinya. Terus menentukan schedule kerja yang efektif. Pada setiap perusahaan sangat dibutuhkan jam kerja yang efektif. Jika karyawan bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam, produktivitasnya akan berkurang ketika dia sudah jenuh bekerja, capek bekerja. Oleh karena itu diperlukan sistem jam kerja yang efektif yang dapat memenuhi efektivitas dalam pengeluaran jasa oleh para karyawan untuk organisasi tersebut. Nah, mengevaluasi biaya dari tambahan jam kerja. Setiap orang kerja mungkin ada jam lembur. Kita lihat, kita pernah mendengar kita ada jam lembur. Disitulah yang dinamakan tambahan jam kerja. Tambahan jam kerja sudah pasti kita mendapatkan biaya tambahan, karena juga tidak ada orang yang ingin lembur jika gajinya sama dengan jam kerja biasanya. Dan pada orang-orang lembur ini diperlukan pengevaluasian biaya tambahan berapa yang akan diberikan oleh pabrik kepada pekerja tersebut. Jika biaya terlalu besar, maka itu bukan hal yang baik yang dilakukan oleh pabrik tersebut, dan jika hal yang kecil itu akan menjadi hal yang tidak baik kepada karyawan tersebut. Kita memperbaiki sistem informasi dengan supplier. Tidak bisa dipungkiri, supplier adalah hal yang penting dalam dalam menciptakan produk, dikarenakan tanpa supplier maka tidak ada barang yang bisa kita produksi. Oleh karena itu sangat penting menjaga sistem informasi, tetap berinformasi kepada supplier, menjaga hubungan agar supplier tetap mau menyuplai barang-barang mereka terhadap kita dan tetap mau membuka pasar terhadap kita. Jika pabrik tidak baik dengan suppliernya, maka pabrik itu akan susah menjadi supplier yang lain. Nah, itu akan menghambat proses produksi. Seperti itu. Tujuan manajemen operasi, efisiensi, dan efektivitas produksi. Peran manajer operasi. Pertama adalah menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin-mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam gerakan. Yang kedua, melakukan pemeliharaan agar menjamin keandalan dan kontinuitas produksi. 3. Mengurangi bagian produk yang rusak atau memperbaiki proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang rendah. 4. Menentukan komponen yang akan dibuat atau dibeli dari para supplier. 5. Menentukan atau memperbaiki schedule kerja. 6. Mengevaluasi biaya tenaga kerja jika terjadi penambahan jam kerja. 7. Memperbaiki sistem informasi produksi dengan para supplier. 8. Memperbaiki manajemen persediaan. 9. Memperbaiki produktivitas. 10. Mengurangi jika memungkinkan menghapus pemborosan. 11. Memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses. Dalam poin-poin ini beberapa poin yang sudah kita jelaskan, tapi poin yang penting ini seperti menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam gerakan. Kenapa demikian? Dikarenakan jika gudang persediaan dan mesin yang mencetak
berjauhan itu akan menimbulkan biaya lain, dan itu menyita waktu juga dalam bergerak, dikarenakan waktu setiap detik dalam memproduksi itulah hal yang berharga, dan setiap sepeser uang yang dikeluarkan itu adalah uang yang berharga. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.